Saudara-saudari yang saya kasihi, Shalom. Semoga kita semua sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Gereja Katolik setiap tanggal 1 Januari merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah itu ditetapkan secara resmi pada Konsili Efesus tahun 431. Jadi sudah lama sekali. Para bapak konsili sependapat bahwa tidak ada yang perlu diragukan lagi soal Maria sebagai Bunda Allah. Para bapak konsili membuat pernyataan resmi bahwa Santa Perawan Maria adalah Theotokos bahasa Yunani atau Mater Dei bahasa Latin yang berarti Bunda Allah. Gelar Maria sebagai Theotokos tentu menimbulkan pertanyaan atau perdebatan. Salah satu keberatan yang diajukan adalah bagaimana mungkin Bunda Maria menjadi Bunda Allah jika Allah telah ada sebelum Maria ada. Terhadap persoalan ini kita dapat mengatakan bahwa betul bahwa Allah telah ada sebelum Maria ada. Bahkan Maria diciptakan oleh Allah karena Maria adalah manusia. Akan tetapi Maria adalah pintu masuk bagi Allah untuk memasuki dimensi ruang dan waktu. Maria adalah pintu masuk bagi Allah untuk memasuki kehidupan manusia dalam peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia. Untuk memahami gelar Maria sebagai Bunda Allah, pertama-tama kita harus mengerti dengan jelas peran Maria sebagai Bunda Juru Selamat Yesus Kristus. Sebagai orang Katolik, kita sungguh yakin akan inkarnasi Kristus. Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Melalui Maria, Yesus Kristus pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, sehakikat dengan Bapa, memasuki dunia ini dengan mengenakan daging manusia dan jiwa manusia. Maka Yesus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Dalam pribadi ilahinya terdapat sekaligus kodrat ilahi dan kodrat manusiawi. Bunda Maria tidak menjadikan pribadi ilahi Yesus yang telah ada bersama Bapa dan Roh Kudus dari kekekalan. Bunda Maria tidak ambil bagian dalam keilahian Yesus, tetapi Bunda Maria ambil bagian dalam kemanusiaan Yesus. Karena Putra Allah yang mengambil kodrat manusiawi dikandung dan dilahirkan oleh Perawan Maria. Jadi keibuhan Maria tidak diperluas pada keseluruhan pribadi Tritunggal Maha Kudus, melainkan hanya pada pribadi kedua Allah Putra yang dalam berinkarnasi mengambil kodrat manusiawinya dari Maria. Hal ini karena keibuhan merupakan suatu hubungan dari pribadi ke pribadi. Seorang ibu bukanlah sekedar ibu ragawi atau ibu secara fisik belaka dari makhluk yang dilahirkan dari rahimnya, melainkan ibu dari pribadi yang dilahirkannya. Dalam memaklumkan Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Gereja menyatakan imannya akan Putra dan Bunda. Ada kesatuan antara Putra dan Bunda. Ada kesatuan antara Maria dan Yesus. Gereja dalam mendefinisikan keibuan ilahi Bunda Maria
bermaksud untuk menegaskan keyakinan gereja akan keilahian Kristus. Walau menghadapi banyak keberatan baik dulu maupun sekarang mengenai tepat atau tidaknya dalam menggelari Bunda Maria dengan gelar Bunda Allah, umat Kristiani sepanjang zaman dengan menafsirkan secara tepat makna keibuhan ini telah mengungkapkan secara istimewa iman akan keilahian Kristus dan akan kasih kita kepada Santa Perawan Maria. Dalam terang martabat luhur yang dianugerahkan kepada perawan dari Nazaret, gelar Theotokos juga memaklumkan kemuliaan wanita dan panggilannya yang luhur. Sesungguhnya Tuhan memperlakukan Bunda Maria sebagai pribadi yang bebas dan bertanggung jawab, dan tidak mewujud nyatakan inkarnasi putranya hingga setelah ia memperoleh kesediaan Maria. Setelah memperoleh jawaban ya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu, barulah Allah mewujud nyatakan inkarnasi putranya. Bandingkan Injil Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Demikian kata Bunda Maria. Dalam Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 95 dikatakan secara singkat bahwa Maria sungguh-sungguh Bunda Allah karena dia adalah Bunda Yesus. Kita bisa bandingkan Injil Yohanes bab 2 ayat 1, bab 19 ayat 25. Sesungguhnya dia yang dikandung berkat karya Roh Kudus dan menjadi sungguh-sungguh putranya adalah putra abadi Allah Bapa. Dia adalah Allah sendiri. Jadi oleh karena Yesus adalah Allah, maka Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan Yesus adalah Bunda Allah. Sekali lagi kita tegaskan bahwa Maria sebagai Bunda Allah itu hanya dalam kaitan dengan pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Allah Putra. Tidak dalam kaitan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Saudara-saudari, semoga penjelasan singkat ini membantu kita untuk memahami gelar Maria sebagai Bunda Allah. Saya akan berbicara lebih lanjut tentang Bunda Maria pada video-video berikutnya. Maka jangan lupa bunyikan lonceng tanda notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam